Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli dari mahasiswa Manajemen Universitas Brawijaya. Bersama saya ada seorang mahasiswi juga. Alisa Mutiara dari jurusan Manajemen Komunikasi Universitas Pajajaran. Oke, gimana nih kabarnya, Sa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana nih, Pi, kabarnya? Alhamdulillah baik juga walaupun tugasnya Menumpuk ya? menumpuk sangat banyak, tapi dibawa enjoy aja ya. Iya, namanya juga mahasiswa. Betul sekali. Unpad juga kayak gitu ya? Sama aja. Ini sebenarnya juga salah satu tugas dari mata kuliah iya. manajemen komunikasi. Kok manajemen komunikasi bukan? Jurusan kamu? Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Kebetulan manajemen komunikasi juga ada nih mata kuliah komunikasi bisnis. Gitu. Ini jadi nih topik tugas kali ini, podcast kali ini tuh topiknya bisnis. Bisnis. Nyambung kan ya sama jurusan kamu? Ya, Sama sih, dong. like, ya. Tapi kalau di Unpad tuh manajemen komunikasi masuknya fakultas apa? Untuk yang belum tahu, manajemen komunikasi ini kita masuknya ke Fakultas Ilmu Komunikasi juga. Jadi di Unpad kan biasanya di yang lain itu jurusan ilmu komunikasi itu masuknya ke FISIP ya, ke ilmu sosial dan politik. Tapi kalau di Unpad dia masuknya ke Fakultas Ilmu Komunikasi. Gitu. Nah, bicara mengenai bisnis ini kan, menurut kamu bisnis itu apa? Bisnis umumnya sih kegiatan ya, sebuah kegiatan dari individu ataupun kelompok yang tujuannya tuh buat ngambil keuntungan, profit. Tapi kalau menurut aku sendiri, bisnis itu semacam nggak cuman mengharap keuntungan itu sendiri, tapi di prosesnya tuh pasti kan kita bisa belajarin banyak macam ya, apalagi di bisnis sekarang ini. Oke. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, ngomongin soal bisnis itu ya emang tentang keuntungan, tapi keuntungan yang dimaksud itu juga bukan tentang keuangan kan tentunya kan. Iya. Profitnya itu bukan tentang fulus, tentang money gitu ya, tapi kan yang aku pelajarin ya, bisnis itu kegiatan seseorang atau organisasi atau perusahaan yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kayak gitu. Jadi sudut pandangnya ke arah konsumennya ya. Untuk memenuhi apa yang dibutuhkan kayak gitu. Yeah. Nah, dari tadi kan kita ngomong tentang artian bisnis masing-masing ya. Kamu punya cara pandang sendiri mengenai bisnis itu apa. Aku juga begitu, punya cara pandang sendiri. Kalau menurut kamu ya, sekarang kan orang juga udah nyari-nyari gitu. Nyari-nyari dia mau bisnis apa nih buat nambahin yang mau bilang keuntungannya. Nah, menurut kamu tuh bisnis menarik buat zaman sekarang di mana zaman digital berkembang pesat itu menurut kamu apa? Bisnis menarik yang kayak gimana? Yang pasti sih kalau yang aku lihat buat zaman sekarang nih kayak orang-orang tuh lebih pengen yang nggak cuman sekedar kebutuhan primer doang. Maksudnya kan sekarang wajar gitu kalau misalnya bisnis makanan, bisnis pakaian, bisnis apapun itu. Cuman sekarang nih kan kalau dulu tuh primer aja ya, maksudnya makanan ya udah makanannya itu aja. Tapi sekarang tuh udah semakin kayak aneh-aneh aja gitu. Paham gak sih kayak aneh-anehnya tuh nggak, misal jadi jualan makanan nasi uduk yang nggak nasi uduk gitu ya? Iya. Jadi misalnya sebenarnya aneh itu tuh dari banyak faktor, dari banyak segi gitu. Kayak misalnya kalau makanan dari segi rasanya gitu. Kalau misalnya selera fashion pasti kelihatan banget gitu. Kayak kalau pakaian dulu kayak gimana, pakaian sekarang kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalnya jual apapun gitu, itu pasti yang dikedepanin kalau menurut aku experience-nya sih. Jadi makanya bisnis-bisnis sekarang tuh menariknya
dari situ. Jadi orang-orang tuh kreativitasnya benar-benar sekarang nih ya, zaman sekarang tuh makin digasin gitu loh. Jadi menurut aku bisnis apapun itu ada aja yang menarik, tergantung sama yang mengelolanya. Gimana cara orang itu mengeksekusi bisnis itu ya? Iya. Oke. Jadi kalau yang kamu bilang tadi soal pakaian itu kan, gimana si owner ini mengekspresikan apa yang dia rasakan ke fashion itu yang nantinya juga Jadi tren. Ya, yang nanti kalau dipakai sama target konsumennya juga menggambarkan dirinya sendiri gitu kan. Iya. Lebih tepatnya tuh kayak untuk fashion zaman dulu tuh kan mungkin cuman itu aja ya, kayak variasinya tuh kurang gitu. Nah kalau sekarang tuh benar-benar dicampur-campur budayanya, misalnya kayak orang yang pakai hijab tapi dia pengen pakai baju yang ala-ala Korea gitu kan, kalau Korea kan kurga ya. Iya. Nah ini tuh dibikin syar'i gitu, dibikin tertutup gitu sih menariknya kalau menurut aku. Kalau bisnis yang sekarang kayak gitu ya, jadi misalnya satu model bisnis nih, fashion gitu, nggak cuma pakaian, sekedar pakaian gitu ya, tapi juga mempresentasikan tentang yang mau bilang tadi, misalnya budaya Korea tapi penggunanya itu muslimah, dipaduinnya tuh kayak gimana. Nah itu kan tergantung sama cara ownernya mengeksekusikan gitu kan. Soalnya dilihatnya lagi-lagi dilihat konsumen sekarang tuh rata-rata kan udah open minded ya, zaman sekarang bilangnya. Jadi tuh pasti masuk aja pasarnya. Kalau untuk zaman sekarang, mungkin kalau buat zaman dulu kita jualan kayak gitu nggak ada yang mau kan. Karena apa ya, bertentangan dengan apa ya, budaya. Iya bisa dibilang gitu juga. Apa namanya, kan yang dilihat tuh baju-baju kayak gitu dipakainya nggak pakai daleman gitu misalnya, tapi sekarang tuh kan mau dipakein daleman kayak gimana juga dilihatnya sama aja bagus-bagus juga. Itu mengenai fashion yang tadi ya. Salah satu contohnya itu. Berarti buat lanjutin yang tadi nih, kira-kira menurut kamu pasar yang sekarang tuh lebih ke arah mana sih? Pasar sekarang menurut aku ya, kalau zaman sekarang tuh orang-orang kan udah cukup terbuka pikirannya, open minded. Yang kamu bilang tadi juga itu kan karena faktor apa yang mereka konsumsi setiap hari gitu di sosial media. Salah satunya itu kan globalisasi ya. Globalisasi, benar. Ya kalau ditanya pasar sekarang itu seperti apa, ya lebih terbuka gitu sih. Lebih, jadi menurut aku zaman dulu sama zaman sekarang ini lebih mudah masukin hal-hal baru zaman sekarang. Kayak gitu, ya kan? Terus kamu gimana? Aku setuju, karena pertama dari faktor teknologi juga. Dimana zaman-zaman dulu tuh kan benar-benar tradisional banget, jadi susah buat masuk budaya-budaya lain. Apalagi dulu tuh kalau menurut aku budaya timur masih kental banget ya di Indonesia. Jadinya buat masukin apa ya, hal yang tabu, yang sekiranya tabu gitu, kayak budaya-budaya barat. Jadi kurang masuk gitu. Nah sedangkan sekarang pasar kita tuh terutama di Indonesia ya, kan kita juga ngomonginnya di lingkup Indonesia, itu karena teknologi yang udah canggih, terus kita juga ekspor impor udah kemana-mana, apalagi kita udah benar-benar terbuka sama berita-berita barat, berita timur, berita di seluruh dunia. Jadi lama-kelamaan tuh masyarakat kita juga udah mulai meniru gitu, udah determinasi budaya juga, terus orang-orang juga jadi kenal budaya-budaya mereka, terus mereka jadi pengen implementasi ke kehidupan mereka, misalnya soal makanan tuh, rata-rata tuh makanan, misalnya tuh kayak YouTube ya, YouTube tuh kan pasti ada aja channel yang nyobain snack-snack apa nih gitu. Nah itu tuh bikin apa ya, salah satu market yang bikin snack-snack orang luar itu mau gitu dicari konsumen tuh banyak peminatnya gitu kan. Dicari konsumen jadi. Nah itu udah menandakan kalau masyarakat kita nih apa namanya, keinginannya itu udah beragam, udah nggak cuma yang primer atau sekundernya doang gitu, pasti pengen coba-coba yang lain gitu. Jadi pasar sekarang menurut aku
itu benar-benar udah kemana-mana sih, iya. udah menyebar banget sih. Soalnya ininya emang diferensiasinya tuh beragam banget gitu ya. Banget. Karena paparan budaya luar juga jadinya undang apa namanya Undang hal baru gitu ya, yang bisa dinikmati. Ya tapi kalau bicara mengenai budaya luar yang masuk juga ada plus minusnya juga sih ya. Iya pastinya ya, semua hal juga kan pasti ada plus minusnya, termasuk dari paparan budaya itu tadi. Cuman jadinya, gimana cara kita menyikapinya aja. Nah, ya tergantung sudut pandang masing-masing juga. Tapi ini sebenarnya banyak dampak positifnya juga sih di bisnis, karena orang-orang tuh jadi lebih mudah buat berjualan gitu. Kalau yang dulu kan mungkin ya paham nggak sih, jadi yang tadi kita bahas itu kan. Maksudnya karena bantuan dari misalnya paparan luar itu ya kan. Iya, jadi tuh kayak apa namanya, kalau misalnya apa ya, keinginan desire masyarakatnya itu semakin tinggi, semakin beragam, jadi tuh banyak aja orang yang bisa jualan ini, bisa jualan itu, dan semuanya tuh punya peluang yang sama sebenarnya. Gitu sih. Balik lagi gimana cara si owner ini membuat hal yang beda menjadi hal menarik yang bisa dikonsumsi sama masyarakat Indonesia. Bisa konsumen tuh bisa ngerasain butuh hal itu. Ya, gitu sih paling. Ya sebenarnya cukup dibilang menantang juga, cukup menantang ya pasar zaman sekarang. Dibilang mudah juga, bisa dikatakan mudah, dibilang susah juga. Ya susah ya. Kayak gitu sih ya pasar zaman sekarang. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang keberagaman konsumen kan, cara konsumen berpikir itu juga beragam, banyak orang menyikapinya juga beragam. Nah, terkait hal itu nih kan, tentunya tuh ada tantangan tersendiri juga buat gimana cara kita memasarkan produk yang kita punya ke konsumen dengan otak-otak yang beragam gitu, otak-otak dengan keberagaman pikiran itu. Ya kalau menurut aku yang tadi tuh ada apa ya, ada tantangan tersendiri terkait marketing ini. Gimana cara kita untuk apa ya, terkait kita gimana maksudnya? Gimana cara kita untuk memasarkan produk kita, jadi brand image produk kita tuh biar nyampe ke biar nyampe ke pemikiran orang-orang yang beragam itu bagaimana gitu menurut kamu gimana? Tergantung apa yang dia jual ya pastinya. Kalau misalnya apalagi terutama sama bisnis yang ngejual sesuatu yang baru gitu, itu sebenarnya gampang-gampang susah, balik lagi karena sekarang ini gampangnya karena kita udah punya teknologi yang canggih. Betul. Nggak kayak dulu kan paling gimana sih pasarinnya, kalau nggak lewat brosur atau koran atau apa namanya, word of mouth. Terus apa sih namanya tuh, TV gitu. Kan nggak mungkin TV ya, TV itu bayarannya mahal banget. Iya, yang punya modal lebih kan baru. Iya, sedangkan UMKM nggak bisa gitu. Jadi paling melipupnya juga lama gitu, untuk tumbuhnya lama. Beda sama kita nih, kita kalau misalnya mau ngemasarin produk tinggal share Instagram, share di TikTok, di sosial media yang lain. Nah tapi yang penting itu untuk platform kita udah punya kan, berarti strateginya, yang penting itu strateginya gimana kita bisa masuk gitu ke pasar mereka. Nah kalau misalnya untuk marketing yang makanan yang emang udah familiar di orang-orang, itu kan dia bisa dia punya kompetitor gitu istilahnya, yang sama-sama marketingnya tuh di platform yang sama. Nah berarti kita harus punya pembedanya kan. Oh ini waktu itu aku juga sempet tahu juga, sedikit lebih beda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik, anggap gak? Ya kan? Jadi
ya marketing zaman sekarang yang bisa diterapin itu Yang beda. jadilah brand yang berbeda gitu dibanding yang lain, biar kita kelihatan ya Lebih perbedaannya menonjol, lebih menonjol gitu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Misalnya apa ya contohnya ya brandnya ya? Boleh sebutin nggak sih? Gak apa-apa, sebetulnya silakan. Ini deh, misalnya something produk skincare. Itu iya masuk. Dia jelas banget marketingnya kan, karena Iya. dia fokusnya di marketing. Dia tuh muter-muterin uangnya lagi-lagi di marketing lagi. Iya. Contohnya tuh dia banyak apa namanya? Dia Inian sama influencer sama apa namanya sama selebgram Endorse, gitu. selebgram. Endorse. Nah, itu banyak banget, hampir semua influencer tuh pasti review produknya something gitu. Nah, itu kenapa bisa langsung apa ya? Kenaikannya tuh langsung lumayan drastis gitu. Nah, apalagi makin kesini tuh dia malah menggetolkan marketingnya. yang ini aku tahu. Selain itu yang dia endorse selebgram itu kan juga. Iya. Jadi gini loh, dia punya pesaing yang juga sama-sama endorse selebgram. Iya, Nah, pastinya. pembedanya ini Iya. dia masarin produknya itu di mobil. Jadi tuh aku kalau misalnya keluar pasti ada aja mobil yang Iya. di belakangnya tuh apa sih itu sebutannya Pakai stiker stiker, ya, pakai pakai stiker. stiker something, itu pasti setiap keluar tuh pasti ada aja gitu. Dan itu nggak pernah ada produk skincare yang begitu gitu. Jadi kita tuh pasti terngiang-ngiang mulu something, padahal yang kita tahu sekarang tuh something udah lumayan gede kan, udah bisa pakai ini apa artis Korea tuh, dia baru habis Oh iya? iklanin produknya pakai artis Korea juga, terus dia udah ngiklanin di berbagai macam platform juga gitu, kayak di YouTube. Terus kayaknya ini nggak sih apa namanya sampai iklan nggak sih, nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak ya, tapi benar-benar marketingnya tuh yang bisa digapai sama semua masyarakat gitu. Jadi kan kalau Iya, misalnya yang nggak pakai Instagram nggak itu bisa nonton lihat YouTube, mobil bisa ya. lihat- Terus kayak poni apa yang dijual gitu, bisa Iya, lihat iya. ke yang lain gitu. Jadi semua kalangan tuh bisa di reach gitu. Kalau menurut aku sih gitu, strategi marketingnya benar-benar digetolin banget, meskipun nggak, jadi nggak cuma dari awal doang gitu, jadi konsisten gitu terus-terusan. Iya. Itu terus-terusan terngiang gitu. Sama aja kayak produk Scarlett juga ya. Scarlett tuh semua Pesaingnya ya. nggak dipesaing. Pesaingnya something. Skincare juga ya. Iya. Iya sih. Nah, itu juga tuh termasuk kayak iniannya apa namanya? Selebgramnya juga semuanya digayat sama Scarlett. Sama dia juga nge-hire apa kerja sama kontrak iklan sama artis Korea juga. Pokoknya marketingnya tuh Iya. Benar-benar digencarin banget ya. strategi marketingnya juga dapet mereka. Tapi yang unik itu sih something tadi, Nanti ya. beda gitu. Itu jadi ketanam di otak kita gitu ya. Jadi unik aja. Dibanding sama, tahu nggak sih mobil yang semua di bagian belakangnya itu LCD yang cerah, yang bukan bikin- bagian belakang doang. iya, samping Sebenarnya, sekotak samping- gitu ya. Ah. LCD itu kan gitu, ini iklan juga, itu kan salah satu cara mereka Tekniknya juga ya. kan. Nah, tapi kan maksudnya kalau itu bayarannya mahal banget dibanding Iya. sama Yang nempel stiker itu. di mobil. Terus jadi tuh bisa penyebarannya tuh bisa lebih banyak juga gitu. Sebenarnya itu salah satu marketingnya juga sih. Maksudnya cerdas gitu loh, lebih milih yang biayanya nggak terlalu mahal tapi jadinya- penyebarannya lebih banyak gitu ya dibanding yang pakai LCD. ya. Itu kalau yang pakai LCD juga silau banget mata ya. Tapi sebenarnya yang pakai LCD juga bisa ini salah satu marketing yang ini juga yang menggapai ke semua masyarakat juga. Cuman kalau LCD tuh jujur aku juga waktu dulu tuh jarang banget melihat. Jadi kalaupun orang lihat tuh cuma sekali dua kali doang gitu. Ya, Iya. ya pokoknya begitu deh. Iya karena kan kalau LCD lama-lama ngeliat tuh sakit kan mata. Tapi kalau yang stiker nih, kalau yang stiker kita berhenti di lampu merah gitu kan, di belakangnya pasti kan
selalu ngebaca gitu. Tapi nggak, maksudnya penyebaran si mobilnya ini juga nggak banyak. Ya karena menurut aku ya yang pertama tuh kan biayanya lebih mahal gitu. Jadi orang juga mikirnya mending ditaruh di Instagram Ads Ya, gitu. apalagi sekarang ya orang tuh lebih on Instagram everyday. Jadinya Instagram Ads tuh salah satu marketing, menurut aku marketing yang benar-benar paling populer buat sekarang ini. Semua bisnis tuh hampir semuanya punya Instagram. Ya hampir semuanya. Jadi intinya kalau marketing zaman sekarang itu jadilah hal yang berbeda. Gimana, setuju kan? Setuju, itu setuju. Nah, tadi kan kita udah ngomongin banyak tentang bisnis itu apa, terus teknik marketing buat zaman sekarang itu yang cocok seperti apa, orang-orangnya kayak gimana. Nah, kamu kan anak Unpad nih ya, mahasiswi Unpad. Kalau di Unpad itu bisnis yang apa ya, yang mungkin dijalanin oleh kebanyakan mahasiswa atau mahasiswa Unpad tuh kayak gimana sih? Mungkin nggak semuanya ya, cuman orang-orang yang di dekat aku kayak teman-teman seangkatan itu aja punya bisnis yang beda-beda. Ada yang jualan casing, ada yang jualan mie ayam, terus ada Yang jualan ayam? ada dia Oh, udah nice. buka toko tuh di situ, keren banget. Terus ada yang jual apa ya aplikasi-aplikasi sewa-sewaan kayak gitu. Terus ada juga yang memanfaatin, kan kita sebagai mahasiswa pasti butuh turnitin ya. Ada yang nyewain jasa buat cek turnitin juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bisnis ini yang aku tahu ya, nggak tahu kalau misalnya di Unpad bagian mana gitu, mungkin ada lagi bisnis macam-macam. Cuman dari itu sendiri tuh bisa dilihat kan, karena kita juga masih mahasiswa dong, jadinya bisnis tuh Pasarnya pasarnya juga, terus juga bisnisnya tuh masih yang sebagai sampingan gitu, karena kan kalau iya kan maksudnya jadi bisnis yang masih bisa dikendaliin secara jarak jauh juga gitu, maksudnya nggak terlalu difokuskan gitu ya. Ya, karena kan sebenarnya kan tugas sebagai mahasiswa itu kewajibannya ya belajar ya kan, gitu poinnya. Kalau kamu sendiri gimana di UB, ada bisnis apa, atau kamu sendiri nih punya bisnis? Kalau aku kan masih online ya, Ya. belum terlalu banyak ini sih, belum terlalu banyak melihat teman-teman secara langsung gitu. Tapi yang aku tahu ada juga yang manfaatin apa sih ini, NFC ya? NFC. Iya, yang manfaatin NFC gitu buat kenalan gitu. Jadi sistemnya ada, dia iniin kartu. Nah, jadi kalau misalnya mau kenalan tinggal di tap ke sini, nanti dia ini keluar akun Instagramnya, nomor WhatsAppnya, kayak gitu-gitu. Itu ada yang kayak gitu. Oh, berarti sama aja kayak kartu nama gitu ya? Kayak kartu bisa nama. di scan gitu? Di tap. Di tab, iya di scan kan ya? Nah, tapi kalau aku sendiri, aku juga beberapa bulan lalu juga ngejalanin sebuah bisnis sampingan ya bisa dibilang, yang bisnis ini tuh keluar dari keresahan aku pribadi gitu ya kan. Kebetulan juga kan aku ikut organisasi pencak silat. Nah itu kan di dalamnya itu anggota-anggotanya itu bisa pakai atribut organisasi ini kayak gitu. Nah aku ngelihat kalau atribut ini tuh kebanyakan desainnya yang rame-rame, yang gambarnya kaos ya. Salah satunya kaos, desainnya tuh kayak gambar tengkorak lah, full. Nah itu kan kalau misalnya dipakai sama anggota yang udah sepuh kan kurang masuk ya. Yang misalnya udah tua, ubanan, tapi kaosnya gambar tengkorak kan kurang masuk. Nah berangkat dari keresahan itu,
aku coba bikin desain atribut yang simple kayak gitu. Nah, jadi pasar aku masuknya ke Desainnya dari desainnya. iya dari desainnya itu yang lebih simple kayak gitu. Ini salah satunya. Kita break azan dulu kali ya. Oke. Jadi ini salah satunya. Nah, itu berangkat dari keresahan aku pribadi yang agak gimana ya, agak males gitu pakai kaos yang Desainnya meriang ya. gambarnya meriah kayak gitu. meriang sakit tuh. Yang gambarnya meriah. Jadi aku bikin yang desain-desain simple yang bisa aku pakai sendiri juga, yang bisa aku jual juga. Nggak cuman orang-orang yang udah tua juga kan, pasti kan makin kesini makin banyak anak muda, pemuda-pemuda yang juga udah modern gitu. Jadi mungkin seleranya lebih ke minimalis gitu ya. Minimalis gitu. Jadi di situ melihat peluang juga, karena selama ini kompetitornya juga mungkin pada meriah-meriah, dia jadi nggak punya choice gitu. Namanya dianya juga nggak bisa desain, tapi mau pakai baju sate gitu mungkin gitu ya. Iya, true. Tapi nggak mau yang meriah gitu. Ya bisa, itu cerdas sih kalau menurut aku, karena bisa melihat peluang kayak gitu dan bisa masuk juga sih. Jadi berkelanjutan ya. Berkelanjutan, insya Allah. Juga yang tadi kita obrolin yang berbeda itu lebih baik gitu ya. Aku nerapin konsep itu sebenarnya. Oh, terus sukses gitu ya? Ya alhamdulillah gitu. Jadi di antara kesamaan itu aku nimbulin perbedaan ini yang minimalis ini kayak gitu. Oke, udah berapa menit nih, lumayan lama. Udah paling gitu aja. Terima kasih banyak udah nemenin ngobrol, berbincang hangat walaupun tadi tidak disediakan minuman dan makanan. Iya, nggak apa-apa, dengan senang hati. Terima kasih banyak, semoga semua tugas kuliahnya berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Cepat diwisudakan. Udah semester berapa sekarang? Udah semester 4. 4 lagi. Apa? 4 lagi kan? 4 4 lagi. semester lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan Udah cepat. setengah jalan. Udah, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.